Apakah kau melihat Tuan Krab? Tidak SpongeBob. Wow. Tapi SpongeBob, kau lihat aku. Kenapa, Aku Patrick? sedih, aku sedang ada masalah, SpongeBob. Tuan Ini Tuan Krab. SpongeBob. Siap, Tuan Krab. Patrick, Ya. sedang apa kalian? Kami Tuan Krab. sedang punya masalah, Iya. Tuan Krab. Ayolah, lebih baik bekerja. Ingat, uang lebih manis daripada madu. Justru itu Tuan Krab. Kami sedang tidak punya uang. Beri kami solusi, tidak Tuan peduli. Krab. Ayolah, Tuan Crab, cari Tuan Crab, kenapa aku harus didekati sama SpongeBob? Kau tahu aku tidak suka pada SpongeBob. Sudahlah Squidward, ayo bekerja semuanya. Hip hip. Hore! Hore! Hip. Tapi Tuan Krab, kami belum dikasih solusinya, Tuan Krab. Bagaimana dengan masalah kami, Tuan Kita Krab? harus mencari solusi, kasih solusi yang baik supaya Krabby Patty lebih menguntungkan. Wow, berarti kita harus ketemu Bang Derry dikasih Yo. solusi. Itu benar. Oke. Keren. Kita kasih solusi. SpongeBob, Squidward ya. Tuan Krab, Patrick. Waduh, bapak-bapak ini luar biasa loh. Saya nonton bulan lalu di Trans 7. Iya. Brownies ada juga kan? Iya. Dan lain sebagainya. Siap. Wow, ini nggak gampang loh. Tapi semenjak ada AI, apakah profesi ini masih bertahan? Apakah nantinya akan tergerus zaman nih? Bagaimana ya? Aku siap. Harus mencari solusi lain. Kalau dulu aku benci SpongeBob, sekarang aku benci AI. Aku juga siap. Iya kan, karena memang ini eranya artificial intelligence, ya semuanya serba AI. Dari mulai bisa ngedit video sendiri, bisa ngedit poster sendiri, thumbnails dan lain sebagainya, ya suara. Ya, kita sekarang udah nggak lagi ada scriptwriter bisa dibilang ya. Artinya mereka tinggal ngetik sendiri, tinggal Butuhnya ngisi apa ya? VO. Butuhnya Iya, apa? tinggal ngisi VO. Kemarin saya ngundang narasumber, ternyata dia sendirian, dia ngerjain merangkap semuanya diwakilkan oleh robot. Wow. Jadi perusahaannya dia ini bisa dibilang ya selain keuangan gitu ya. Ya udah, tinggal dia sendiri. Lu syuting gimana? Ya minta aja sama ChatGPT skripnya. Oke. Terus untuk ngedit videonya, ya rekam, ngedit. Terus siapa yang ngedit? Maksudnya ngerekam, record gitu, produksi. iya. Terus habis itu siapa yang ngedit? Ada lagi memang, iya. AI. AI juga. Oh oke, siap. Terus yang bikin poster buat di thumbnail-nya siapa? AI. Wow. Wow. Bagaimana nasib kita, SpongeBob? Yang penting kita tetap membuat Krabby Patty yang banyak, teman. Aku ingin menangis. Iya kan? Nah, Iya. dan sekarang tuh kok sekarang tuh SpongeBob sama Squidward kok sebelah-sebelah. Baik kan? Diundang sama Bang Derry kan harus deket-deketan Iya. gini. Karena kalau legaan dikit di kameranya nggak muat. Padahal terpaksa sebenarnya. Enggak. Enggak. Kita akrab kok. Akrab. Asli. Ya. Oke, jadi Pak Ade Bibir, Siap. Pak Jumali, Yes. Pak Haji Dadang, Darmawan. Pak Darmawan, Pak Haji Darmawan. Haji dan Mawar. Amin. Paling banyak subscribersnya. Iya. Hampir sejuta ya. Iya, kasih solusi kalah loh. 870.000 Mas. Wow. Belinya di mana? AI. Kita 612.000. Iya. Iya Sebentar kan? lagi nyusul 1 juta sebentar lagi. Amin. Bagus kok. Iya. Nah, makanya ini kita bahas ya. Artinya satu itu yang kita bahas gimana nasib dubber sekarang ini. Iya. Ya, apakah memang ternyata masih banyak yang maaf banget tidak menghargai pekerjaan seperti ini karena memang dengar-dengar kan nggak tahu lah ya, bayaran dan seterusnya. Ya koreksi kalau saya salah ya. Iya. Ya, sementara banyak apresiasi harusnya diberikan kepada teman-teman dubber. Lalu yang berikutnya saingan kan juga banyak pasti kan. Yang jadi SpongeBob juga kan kayaknya bukan Anda doang nih Pak Iya. Ade, betul ya? Ada 3 orang di belakang saya. Iya. Dan itu bagus-bagus semua. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Komentar. Oh, bagus. Nggak tahu. Iya, bagus. Oh bagus. Oh Kalau bagus. gue menilai sendiri nggak objektif dong. Iya dong. Oh jadi sisanya jelek. Enggak.
ngomong begitu, nggak ngomong begitu. Takkan dikeroyok dia sama temen-temennya dia. Tapi paling bagus di antara yang lainnya Anda. Nggak tahu. Sebenarnya bukan paling bagus. Cuman lebih awal, saya ngisi lebih awal. Paling banyak mengisi episode di SpongeBob dari season 3 sampai 9 atau 10 gitu. Jadi yang orang lebih kena suaranya, lebih mengenal itu banyak ya. Ya pas aja. Tapi dia ngakunya paling bagus tuh kemarin. Celaka darahnya dari mulut lu ya. Celaka darahnya dari mulut lu ya. Mungkin yang lain lebih bagus, tapi setiap talk show di TV dimanapun selalu. Oh, jadi meskipun yang lainnya bagus, Iya. tapi lihat siapa yang lebih terkenal gitu ya. Iya, itu lebih tepatnya gitu. Lebih tepatnya karena kita memang selalu di kontak Berempat. gitu ya. Jadi kita orang yang Sebentar, jangan GR dulu. Siapa tahu di kontak gara-gara yang lain nggak bisa. Bisa jadi gitu, bisa Iya, jadi. ya. Bisa jadi. Kalau saya boleh komen Bang Dery nih, ini juga unik juga ya. Iya. Kayak di Global TV ya. Global TV itu kan dia tahu ada Sekarang GTV pengisi lain gitu kan Iya, di iya, Global iya. TV. Tapi di saat dia ada acara, Jangan begini dong, dakduk. Dulunya orang TV, keren deh. Tadi sebelum mulai intermezzo bentar ya. Sebelum mulai kan kabelnya ke sana, minta lakban, ya kan? Ngatur mic-nya apa segala macamnya. Lapangan TV dia. Iya kan, ngatur mic-nya, ngatur lighting-nya. Gatel FD. Sekalian nggak ngatur hidup gue. Biar lebih bebenah gitu. Keren. Hidupnya aja nggak teratur. Oke, terus gimana Pak Haji? Iya, pernah kita diundang Family 100 dulu ya di Global TV. Malah tetap aja kami berempat gitu yang Oh iya. yang Oh, dipanggil. oke. Nah ini menarik ya. Ini tahan dulu ya. Artinya kita bahas dari awal kok bisa akhirnya gabung. Apakah ketika masuk ke PH Nickelodeon Indonesia ya kita ngomong sekarang teman-teman SpongeBob SquarePants dulu ya intinya ya. Apakah memang satu frame atau pernah ketemu nggak take-nya dan prosesnya gimana castingnya apa segala macamnya ya. Sampai nanti kasih tahu juga teknik-teknik menjadi dubber profesional seperti apa. Memang suaranya aslinya begini atau mungkin jangan-jangan yang suaranya cempreng atau yang mungkin disinyalir adalah dia nggak kuat secara karakter bisa dibentuk apa enggak? Nah itu permasalahannya tuh. Apa jangan-jangan memang udah bawaan karunia Allah gitu? Ya kebayang ya? Kebayang ya? Atau memang tadinya sebelumnya teman-teman berempat ini nggak begitu suaranya, terus akhirnya punya teknik khusus sehingga jadi begitu. Nanti kita bahas. Ini dari awalnya dulu deh. Siapa cerita yang paling pahit dan paling pedas? Hah? Oh, Anda yang paling banyak dibayar ya? Gede kan bayarannya kan? Saya manajernya mereka. Jadi kalau Coba kisahnya gimana sih awalnya sih? ini urut jarum jam aja ya, Sarah jarum jam. Boleh. Kalau saya dulu awalnya menjadi seorang dubber itu kebetulan saya lagi itu bekerja ikut dengan seorang psikiater. Masih ikut psikiater, dokter Rusdi Maslim. Apa hubungannya? Saya dulu zaman sekolah, saya lulus sekolah pekerja sosial. Saya ikut jadi asistennya dokter Rusdi. Oke. Dan ketika itu ada kawan yang mengajak untuk ikut casting gitu. Ada 4 orang, ini berangkat awalnya 4 orang, termasuk saya. Yang 3 ya alasan klise pasti. Yang ngajak pasti nggak lolos. Yang diajak pasti lolos. Itu kenapa begitu ya? Nggak tahu. Tapi bukan kutukan, bukan. Tapi emang kejadian seperti itu. Saya alami. Oke. Iya, akhirnya saya diterima. Perjalanan waktu itu tahun 95 saya jadi dubber di TV SCTV, dulu punya studio sehari sekitar sini juga. Tahu. Di sana bergerak di sana dan di situ saya juga ketemu Pak Haji Dadang. Oh, udah kenal lama ya? Dari tahun 96 sama Pak Dadang. Tapi kan beliau ini Pak Haji ente kan juga dulu kan telenovela juga kan? Iya, awal-awal Iya, nggak langsung kartun gitu lah istilahnya. tidak, malah kartun tuh boleh dibilang ya karakter hobi yang justru sebenarnya lebih memuaskan, dan datangnya itu malah masa-masa sudah tua sekarang gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara main dubbing puas yang saya alami di kartun, dan tadi kalau bicara suara dibentuk, suara dibuat memang betul gitu. Dulu mungkin kami mengalami pada ngisi-ngisi peran utama ya, zaman telenovela. Oke. Itulah bedanya Bang Dery. Ya. Mengisi film orang dengan kartun gitu. Kalau film orang itu kan suara aja barangkali ada pantangan kan, harus begini, harus tetap bagus, terutama peran-peran sentral. Tapi di kartun itu semakin Hancur. Semakin hancur. Unik. Berkarakter. Makin unik ya. Unik, Malah awal-awal bukan SpongeBob itu karena di casting dulu juga ketawanya yang memang pas gitu. Saya sering sengaja tiduran dulu gitu kan, karena tidak mudah menghasilkan suara.
gitu. Kadang-kadang nggak dapat gitu ya. Kadang-kadang Gimana caranya tuh ya? makanya kepala Mas Jumali aja sampai orang-orang selalu berkomentar, kok fisik dan suaranya dan Maksud juga lu, peran- maksud lu. ini komentar-komentar orang yang Mas Iya, Jumali. iya. Oke. Ini kok pas banget. Saya juga nggak habis pikir. Saya juga kadang-kadang Bener juga lo, mirip lo, bener sama lo, Squidward. sama Squidward lo. bukan bentuknya, tapi dengan karakter, dengan Karakter. suaranya gitu Oh, loh. Mas. emang suka makan cumi tiap hari? Kolesterol gue. Iya. Oh iya. Jadi gitu Mas Jumali. Silakan Mas Jumali. Oke, Itu nah. betul termasuk murid-murid saya nih di sekolah sama pendapatnya. Iya. Iya, karakternya Pak mirip-mirip kan. Iya. Sama pendapatnya sama, mirip. tapi Bukan pendapatannya mirip sama pendapatannya. Pakai kacamata dulu. Kebalik. Kan kalau pendapatnya sama, pendapatannya sama enggak? Nanti kita cari tahu nih. Kan kayaknya kan kalau dubber kan peran penting sebuah acara. Berarti kan dia yang paling mahal harusnya dibayarnya dong. Dia kan kaya-kaya nih berarti nih ya. Amin. Sampai tengklek kepala tuh. Oke, gimana Pak Jumali? Bukan mirip, sebenarnya bukan mirip ya, tapi masuk Iya. ke peran. Itu Dan yang Squidward paling penting. udah banyak sebelum-sebelumnya. Saya kebetulan yang pertama Oke. dan sempat digantikan karena saya resign lah saat itu ada masalah. Sombong ya. banget lah. Ya resign dong. Iya, sombong, tetap sombong. Bukan kalau ngomong dipecat kan gak enak. Iya. Kita resign dong, sombong dikit. Bilang aja harganya Harganya apa? Harganya nggak cocok saat itu. Enggak menghargai senior banget sih. Kalau boleh jujur Bang Dery, kita mundur kan begitu ya biasa. Sempat digantikan saya, Oh. Termasuk Pak Haji Dadang juga digantikan. Sama yang lebih bagus. Ayo jangan bilang lo lebih bagus ya. Ayo. Orang-orang sih yang bilang. Kalau gua mah, iya. Aman ya berarti ya bisa dibilang orang-orang yang bilang ada yang lebih bagus ada yang lebih enggak tuh ya. Iya. Relatif ya. Relatif. Tapi kayak bagusan lo Jum. Ya iyalah. Oke, habis itu gimana awalnya? Kalau tadi Background-nya apa Mas Ade background-nya? udah ya. Kalau saya bisa dibilang karirnya alhamdulillah mulus dari pertama sampai sekarang itu mulus, alhamdulillah. Enggak ada sedih-sedihnya. Iya, saya jadi kalau Nggak ada sedih-sedihnya nih. Oke, langsung pada langsung. Nggak, saya lagi nyari pokoknya. Tolong nangis dong, tolong nangis. saya juga bingung kenapa saya nggak sedih. Beliau berangkat dari studio yang memang Udah khusus. senior, Jadi saya dulu tuh awalnya dari Sanggar Prativi. Dan pertama kali ngisi apa? Bentar, balik bentar ke Pak Ade. Pak Ade pertama kali ngisi apa suara apa? Film India Sebagai? orang oon. Udah dapat peran banyak? Enggak. Sekalinya dapat banyak, satu halaman penuh 2 hari. Oh, dahsyat. Pertama-tama pasti ngelewatin figuran-figuran juga nggak sih? Iya. Ada itu yang unik di film yang paling booming Bang Dery, Maria Mercedes. Dia ngisi Marimar. Marimar. Iya, Marimar, ya. Pulgoso. Pulgoso. Aku tidak mau disuntik, Anjing. Marimar. Ajib, mantap. Itu suaranya anjing sekali. Ya emang anjing. Itu suaranya anjing. Iya. Ini nggak ada ngomong jorok, bener. Iya, itu emang suaranya binatang anjing. Oh, iya. Saya nggak menghina dia udah hina. Habis itu pertama kali Pak Jumali apa? Saya di Sandiwara Radio, di Sanggar TV waktu itu tahun-tahun 90 itu kan lagi booming banget Sandiwara Radio, belum ada dubbing. Iya di radio, betul. Tahu itu, saya. Ya saya masih dengan peran prajurit 1, prajurit 2 gitu dong, sama Mas Ferry Fadli Oh dan sebagainya iya, itu. tepuk tangan. Legend. Legendaris tuh. Temenannya hebat temennya. Iya. Di situ sebelum itu saya punya basic teater dan ya teater itu kan itu Oke, cukup ya. sekalian nih saya mumpung inget ya. Oke. Apakah memang para dubber itu memang harus menguasai sebagai kayak semacam acting, Ilmu itu juga keaktoran. ilmu teater lah istilahnya. Soalnya kan harus actingnya, harus ya? Harus. Kalau nggak punya ilmu itu? Itu penunjang sebenarnya ya. Oke. Lebih sebab medianya kan beda. Kalau kita benar-benar menguasai teater, nanti keluarnya pada saat dubbing dan sebagainya itu lebih terlalu over kalau udah bilang. Kan over, nggak perlu over. acting, maksudnya tinggal olah suaranya aja. Itu acting. Oh, itu tetap acting gitu Itu ya? voice acting. Oh, nice. Ya, jadi kita kalau ngomong Sulit tidak ya? misalnya di radio lah ya kita yang media yang Iya, itu, iya. kita ngomong dengan tidak berakting, ngomong dengan acting dengan tidak berakting akan beda keluarnya. Jadi kalau misalnya tidak, aku tidak mau itu, tapi dengan tidak,
Aku tidak mau itu dengan Oke. acting, Nice. walaupun kita tidak Wow. disorot. Wow. Jadi itu harus ada Oke. ilmu itu harus ada. Tapi sempat mengalami susah gitu dulunya casting tadi seperti yang dikatakan. Iya. Kita kan harus bersaing dengan senior dan sebagainya. Kita menunggu casting itu. Di studio manapun ya, begitu. Di studio manapun. Ada kisah yang paling ingat pada saat itu? Di Sandiwara Radio itu kita datang ke tempat itu. Di situ sudah ada nama-namanya, tapi ada titik nomor 456 titik. Lo. Nah, Prajurit. itu kita berharap itu. Tuh kan. Itu berharap. Aduh, kita coba nih. Titik-titik itu. Titik-titik itu. Apa nih? Misalnya kalau titik-titik kalau yang paling bagus adalah pemeran utama. Bukan. Peran utama itu sudah ada namanya. Orang lewat. Ekstrasnya. Ngomong apa? Ya paling siap komandan. Iya. Udah. Iya, begitu Abis saja. itu pulang. Iya. Jadi dalam Dan casting, itu belum tentu dapat. Iya, dalam casting satu film itu, Bang Dery, Iya. misalkan yang dicari itu 10 orang, dia yang ikut bisa 20. Jadi yang dimaksud titik kadang nama kita udah masuk peran apapun kita udah seneng banget gitu. Udah senang. Kita bisa mengekspresikan. Nah, Awal-awal begitu. begitu kita dapat itu, tunjukin bahwa kita bisa, bukan cuma siapa, kita masih bisa gitu. Wah, kita dengan berbagai ekspresi. Sutradara lihat kan. Nah, besoknya dikasih peran yang lebih besar sampai kita dapat peran. Sampai setelah sekian lama dapatlah kita peran utama di situ. Oke. Oh, jadi kayak semacam figuran itu cuma bilang siapa? Udah. Dapat baik Awal. tuan. Tapi siapa kan kita seperti yang saya bilang tadi, Betul. dengan acting dengan tidak acting itu beda hasilnya. Maksimal apapun ditugaskannya, apapun nanti skripnya ya harus tetap maksimal ya. Itu dia. Oke, sampai akhirnya kok naik gitu ya. Itu yang kita alami sampai kita ada di level ini. Mungkin kalau Nah, boleh, kalau Pak Haji gimana Pak Haji? ya menyambung sedikit Tuan Squidward. Kalau boleh saya adu barangkali Tuan Squidward. lebih susah dubbing Bang Dery daripada acting main film ya. Karena ada satu tuntutan di samping kita mengekspresikan dialog emosi, ada lip sync yang Harus kita ikut. kita harus Mesti ikutin pas. ketat. Iya, jadi kalau saya bilang sih masih sulitan dubbing daripada Ada batasan. main film. Kan tinggal disamain aja. Nyamainnya itu Nyobain sulit. itu. Kan ada skripnya, tinggal baca. Skrip kan kadang-kadang beda speednya. Oh, Sekarang kayak kita bahasa Inggrisnya thank you, kita harus terima kasih. Thank you. Dia cuma Thank you. Terima cuma kasih. dua gerak, terima terus kasih. nggak caranya Ya itu dicepetin dong. pasin dengan kalau sekarang grafiknya ya. Iya, Dengan iya. grafiknya segini dia thank you, terima kasih. Eh, Tapi kalau kita bilang terima kasih lewat dia. Iya. Dua suku kata dengan jadi Terima- 4. Nah, terima kan harus kasih 5. tetap harus 2 nih, gimana caranya nih gitu. nah itu yang berat tuh ya. Berat. Kalau saya rasa-rasa SpongeBob ini yang film paling sulit, paling susah. Karena improvnya tuh semua peran. Oke. Tidak Nah, hanya dialog. dulu awalnya apa Pak Haji Dadang? Ya, saya kebetulan lulusan perguruan tinggi Islam ya. Saya harusnya jadi guru agama sebenarnya, PAI, jurusan tarbiyah. Makanya begitu saya lari ke studio itu, Masya Allah. Ya, kalau Pak Jumali tadi mungkin nggak menyedihkan, kalau saya sangat menyedihkan. Ini tunggu nih. Iya. Aku akan turut menangis. Ambil kanebo atau KNPL atau? Kayaknya bakal banyak banget nih. Nah, Dia coba. biasanya pakai amplas. Saya ikut casting film Chanakya dulu ya, inget sekali gitu. Sampai ada pengarah dialog PD itu bilang begitu ngobrol sama saya, ngomong gitu sama sebelahnya, bilang ini orang harusnya jadi KUA katanya. Kenapa? Jadi kerja di kantor urusan agama mungkin karena ngeliat Basicnya kan pendidikan agama. Sampai oke. dibilang gitu. Oke. Ya memang cukup hampir samalah kisahnya. Kita tuh sering berharap sampai duduk-duduk di pintu studio ya, berharap gitu. Biar dipanggil. Ya, biar bukan yang dipanggil, diajak aja. Diajak. Ditegor. Senioritas. Caper-caper dong berarti. Iya, betul. Leher panjang gitu gini. Ya kan ada pengarah dialog atau sutradara. Kalau beliau pernah jadi sutradara, termasuk Mas Darmawan. Nah, Mas Darmawan juga nggak tahu cerita jadi sutradara gimana. Kalau saya belum pernah. Oke. Mereka pernah jadi sutradara. Mas Darmawan pernah jadi sutradara. Jadi- Kang Dadang pernah jadi sutradara. Pernah jadi PD semua. Yang jadi prihatin itu kami baru ya harus masuk minta casting dengan tim yang mereka senior yang sudah ada gitu. Oke. Yang sudah ada itulah mungkin masa-masa prihatin, tapi dengan berjalannya waktu
berjalannya waktu ya alhamdulillah lah. Jadi studio yang dimaksud itu adalah studio khusus dubber ya? Iya. Khusus Nah, dubbing. orang-orang di depan itu tetap diizinin meskipun dia bukan salah satu pengisi suara gitu ya? Iya. Nongkrong-nongkrong di situ apa segala macam? Jadi kita diterima dulu di situ. Misalkan ada studio dubbing A, ya, Iya. biasanya ada tes voice segala macam. Oke. Udah gabung aja bisa 3 bulan nggak dapet apa-apa, cuma nonton. Peran lewat masuk studio ini, peran lewat masuk studio. Oh ya? Iya. Lihat-lihat dulu ya, lihat-lihat dulu itu dulu. berapa bulan. Berapa bulan gitu. Itu berarti strangers banget, Spartan. Senioritas ya? Iya. Oh, nggak bisa apa ya istilahnya orang dalam gitu nggak bisa? Nggak bisa. Belum kenal kita kan. Belum kenal. Sedih banget ya. Tapi itu di Beberapa studio. Di Iya. studio dubbing ya, yang saya di studio dubbing sudah tidak begitu. Saya di Sandiwara Radio yang Sudah saya jalan. itu. Saya nangisnya di situ. Tapi kalau pas dubbing Iya. sudah alhamdulillah. Udah aman. Udah Karena udah aman. ada bekalnya di Sandiwara Radio Iya. tadi ya. Masa sih? Iya, katanya tadi lo ngomong gitu, Bang. Oh gitu ya? Malika tadi ngomong gitu. Gua kan cuma ngejelasin ke Bang Dery. Kata Kalau- siapa? Kata Mali. Kalau saya lanjut ya Iya. ketertarikan ke dubbing itu, makanya sekarang kalau ketemu dia nih sering ketawa. Di SMP itu saya sering suka sekali nonton Scooby-Doo gitu kan. Sampai guru saya bilang tuh dasar Scooby. Menurut saya sih bisa dari SD gitu kan, merani Scooby-Doo. Sampai akhirnya kok kesampean gitu casting. Dan alhamdulillah kita secara resmi kita yang dapat gitu. Oh, Scooby-Doo. Dan ini Squidward. Segi. oh anjingnya, Segi. Scooby-Doo-nya itu. Scooby-Doo. Seginya. Segi. Oh ya, coba dikit dong. Yang peran yang mana nih? Segi. Ya ampun, Scooby. Halo, hantu Segi. Apa yang harus kita lakukan, Hanya satu yang bisa kita lakukan. Kita berteriak sama-sama. Tolong, hantu. Keren. Jadi- Dan itu ada di naskahnya dulu. Iya, ada. Oh masih inget ya? Sehingga Iya. jadi sebetulnya saya terutama mungkin ke kartun itu dulu hal yang Jarang. tidak tertarik lah sama sekali. Begitu kita mulai coba satu malah yang saya rasain Wah, kartun Masya lebih. Allah. Ya kalau kita boleh jujur ya. Iya. Kalau kita boleh jujur, mohon maaf mungkin di luar dubbing saat ini kita ada kerjaan lain gitu. Loh, kenapa? Kan nggak hanya bergantung pada satu kerjaan ini, Iya, dapat. jadi Kenapa dubbing? karena di SpongeBob ini ada nilai puas. Kalau istri saya bilang pun ada casting gini-gini cukup jauh tempatnya. Istri saya selalu motivasi. Ingat nama besar kamu dari film ini, katanya. Jangan sampai enggak berapapun itu. Wah, itu dorongan luar biasa. Iya. Dah. Rata-rata titik baliknya. Iya, Rata-rata balik. titik baliknya di film SpongeBob ini. SpongeBob. Kalau di film-film lain mungkin kurang terekspos. Iya, betul. Alhamdulillah di SpongeBob ini yang bikin kita jadi ya terima kasih ya. Ada berkahnya lah gitu. Orang pada kenal kita. Kenal kita. Iya. Karena bagi dulu paling kita tukang pukul kentongannya studio. Kalau Mas Pak Haji Darmawan. gimana? Pak Haji Darmawan. Panggilannya Pak Haji Darmawan. Ya, Haji Dharma boleh. Oh, ya. Kalau gimana, saya Pak Darmawan? dulu justru awalnya sebelum jadi dubber itu ya kerja serabutan. Pernah jadi sales, nawarin Panci. Sales istilah panci. kartu diskon pernah, terus kerjaan-kerjaan lain. Wah, kartu diskon kayak Abdel. BAC dulu, BAC. Abdel pernah mampir juga nih. Abdel. Oh, iya, Cing iya, Abdel. Cing Abdel. Dia cerita dulunya kartu diskon juga tuh Iya, keliling yang tuh. buat apa restoran, Iya. hotel. Dulu kan belum zaman sekarang belum aplikasi. musim. Iya. Dulu harus nawarin tuh, Bu, mau nggak Bu ada kartu diskon nih Bu? Kalau Ibu nginep di sana dapat potongan 30% gitu. Dulu ya dari rumah ke rumah gitu kan. Iya. Terus akhirnya ngerasa juga nggak ada kemajuan, terus tiba-tiba itu di rumah kakak nonton film telenovela waktu itu. Ini kok orang asing bisa ngomong bahasa Indonesia ya? TVRI bukan waktu itu masih. SCTV. SCTV. Nih Mercedes. kerjaan apa sih gitu kan? Terus kita cari tahu, akhirnya ternyata ini dubber gitu kan. Nah, kita nganggep wah kalau kayak gitu doang mah bisa gitu. Jadi di ego sombongnya ini kita muncul karena kita ngerasa sebagai orang teater juga. Nah, balik tadi ke teater. Oh, basic ke teater juga ya? Bisa nih gampang nih gitu. Cari tahu terus tiba-tiba di waktu itu masih ada koran ya. Koran itu banyak banget iklan di koran. Dicari dubber pengisi suara. Akhirnya kita coba datang ke studi itu. Di mana? Di daerah Rawamangun. Oke.
Nah, ngelamar pakai kayak lamaran biasa, surat-surat, foto, pas foto segala macem, taruh, terus disuruh sama pihak studionya, nanti casting audisinya hari Sabtu pagi, gitu kan. Datanglah tuh rombongan banyak tuh, udah di situ tuh, ada sekitar 50 orang. Nah, terus dites, dikasih naskah, dites masuk studio. Terus akhirnya ya Naskah apa waktu itu, masih inget nggak? naskah telenovela kalau nggak salah, telenovela. Adegannya apa, dialognya masih inget? Adegannya jadi ya peran-peran biasa sih, peran sopir, peran apa gitu, peran pembantu gitu kan, peran bodyguard gitu yang jahat-jahat gitu. Oke. Terus dinyatakan gagal. File. Gagal langsung drop kan. Waduh, kok yang kita anggap bisa ternyata dinyatakan oleh pihak studio nggak bisa nih Mas nggak lolos dari 50 orang yang diterima waktu itu cuma 3, 2 gitu kan. Nah, akhirnya kalau Mas mau ngelamar lagi, datang lagi 2 minggu, bawa surat lamaran lengkap lagi kayak tadi ya. Bikin lagi. Nekat. Bikin lagi foto segala macem ya kan. Terus akhirnya naruh lagi 2 minggu kemudian casting lagi. Alhamdulillah dapat dong. Belajar dari yang pertama, harus ngepasin lip sync, harus ada emosinya gitu kan. Akhirnya belajar dari situ, terus akhirnya dinyatakan Mas punya potensi nih. Nah, alhamdulillah. Potensi nongkrong. Iya, Mas punya Potensi apa? punya potensi untuk jadi dubber. Mas harus training dulu selama 3 bulan di sini. Yang tadi di depan studio itu. Itu training namanya. Ya nggak tahu. Training dulu. Pelatihan. Iya, pelatihan. Jadi Mas harus di sini ikut training yang diajarin sama nanti yang udah senior. Nah, waktu itu ada pengarah dialognya Pak Dadang ini salah satunya. Pak Dadang Satu alma waktu itu. mater, satu alma mater. Iya. Masih inget, Pak, cerita itu? Udah duluan. Bentuknya udah begini. Iya. Belum. Pak Dadang ini salah satu pengarah dialog ya, dan juga di situ disebutnya sebagai raja telenovela karena paling sering peran utama. Iya. Akhirnya saya diajarin, Masya terus Allah. di training film India dikasih naskahnya, dikasih perannya. Jadi tiap malam harus belajar latihan. Ini ngomong begini, kalau kalimatnya kurang nambahin, kalau kelebihan dikurangin. Emosinya begini terus belajar. Terus akhirnya ya sambil latihan itu, training itu dikasih peran-peran kecil, peran lewat. Supirnya, peran utamanya Kang Dadang ini, Pak Dadang, dia jadi peran utama Luis Alfredo. Nah, saya jadi sopirnya. Baik tuan, gitu-gitu. Udah? Selewat, iya. Tapi tiknya berulang kali. Nggak langsung jadi tiknya. Sesimpel Nggak begitu aja Iya. diulang-ulang ya? Iya. Oh, susah Baik, loh Tuan. ternyata loh. Nah, itu yang ngomongin senioritas di zaman itu. Ada beberapa dubber yang sudah merasa lebih dulu, udah setahun 2 tahun di situ. Kalau ada dubber yang lama, itu suka bully. Take lama maksudnya take di dalam Iya, studio kan lama. bareng sama dia nih. Oh, lama banget sih nih. Iya, Gitu iya, doang nggak bisa sih. Ih, beban nih. Bisa nggak sih? Mental Bisa kita. nggak sih? Tracknya Ngerotos di luar. Iya, di depan muka kita. Belum Udah gitu, lagi. tracknya dulu tidak seperti sekarang, Bang Dery. Track itu Dulu- apa? Oh, ini, pitnya so- Channelnya. Channelnya. satu Track bisa di- berdua bertiga. Dulu analog. Oh, Dulu oh analog. iya kan kalau software itu kan biasanya kan ada 5 track, 6 track, 7 track gitu ya. Mau 16 juga bisa Iya. kan? Sekarang waktu itu Dua. Dua doang. Jadi kita misalkan Track satu, adegannya track dua. adegannya si peran utama sama sopir nih. Tolong kau siapkan mobilnya. Baik tuan, gitu kan. Ini kalau salah diulang-ulang. Lah kalau kita salah, Oh, dia sementara- ulang juga ya? Iya, Oh. Nggak boleh kepotong, nggak boleh kepotong, Iya. insetnya harus pas. Karena Iya. kalau kepotong, Ngulang dialog nggak lagi. bagus, dialog saya habis juga. Iya. Oh iya. Kesel juga Nah, akhirnya. ada waktu itu ada dubber yang begitu, ada yang gitu aja nggak bisa, lama Iya. banget sih, langsung down kita. Namanya anak baru kan, Tambah Ya berantakan Allah. ya. Iya, tambah grogi, tambah. Berantakan. Jadi permasalahannya itu Pak Dermawan. Iya. Kalau digabung dubbing rekaman digabung nanti akan memperlambat Peran yang yang lain. senior gitu kan. Kalau diambil satu-satu juga Nggak bisa. mengerjakannya Oh, iya. sulit. Iya. Itulah kadang-kadang banyak tekanan batin. Iya, waktu yang itu tekanan senior batin. itu yang Berjuang Ya, untuk gitu. supaya nyiapin diri supaya bisa nih bertahan Iya. nih. Itu yang dulu. Jadi senior yang bully itu ini. Enggak, bukan. Oh, bukan. Oh. Waduh. Maaf. Jadi yang bilang bisa nggak sih itu siapa namanya? Ada aja itu banget. Zaman gini. saya itu kan beda Agak- Kalau zamannya, kalau dia mah kan beda Generasi. beda tempat.
ini jangan Dia- Oh, iya. Nggak kerja kan, saya pikir kalau dubber itu ngejalannya pakai mulut doang ya, tangannya main ya. Oh, gestur main. kan ini bagian dari acting itu tadi. Agak ngeganggu yang lain ya. Alma maternya Darmawan sama alma mater Kang Dadang sama. Sama. Kang Jumali dari Sanggar Sanggar Prativi. Prativi, kalau saya dari SCTV gitu. Dan sama Oni sama. Oh, Oni Oni Saryan. Saryan. Ini itu di Iya. saya juga Iya. pertama kali dianterin sama bapaknya dan kita nggak tahu kalau itu anak umur sekian tahun, ingat? Iya, Iya. zaman itu Dikira udah anak-anak. 20-an. Dikira anak-anak ya. Iya, Kira film anak-anak. White Snake Legend dia itu. Iya. Ular putih dulu. Ular. Oke. Dan itu Sanggar itu masih ada sampai sekarang? Sudah berubah jadi So, studio musik. Kalau punya kami sudah berubah. Oh. Sudah peruntukannya di studio musik. Sanggar Oke. Prativi sudah tidak ada. Udah nggak ada ya. Nah, kalau ngomongin masalah dubber itu biasanya kan tadi kan begitu kerja dibayar. Pada saat itu tahun itu deh dulunya dibayar. Enggak dimaksud dibayar 3 bulan kemudian. Enak aja siapa yang ngomong itu? Kan habis kerja dibayar lah. Enggak. Gimana? 3 bulan kemudian baru Lah, dibayar. kenapa mau begitu? Ya itu Perusahaan yang begitu. nggak bisa jawab. Lah kan habis kerja dibayar. Enggak, Bang Dery. Ya paling cepat sebulan lah. Paling Oh, cepet. sebulan. Tapi kan yang kejadian Iya, 3 bulan. 2 bulan. Rata-rata 2 bulan, 3 2 bulan. Diturat. 2 bulan. 3 ya? Ya udah di tengah-tengahnya 2 bulan. Diturat. Oh gitu. ya. Oh zolim juga ya. Ya itu kan. Oh, iya. Ini kalau bilang sedih ya sedih. Di situlah mungkin kadang saya juga salut sama profesi sendiri ya teman-teman, karena memang dari dulu ya yang bula dikira cukup lama waktunya, udah gitu nominalnya pun Nggak naiknya seberapa. tuh susah sekali. Maksudnya gimana nih? Ini kan relatif ya. Ya. Uang Ya, yang dimaksud nominal tuh gimana sih secara bayarannya gimana? Iya, per apa? Per kata, per kalimat, per skrip apa gimana? Per episode. Per episode. Oh, per episode. Per episode ada juga yang rinciannya per kata. Ada. Bilangin apa ada nggak? Tuh. Iya. Kan saya mancing pengen tahu. Ternyata ada beneran kan? Yang di tempatnya Mas Darmawan itu waktu itu per kata. Oh, mahal juga ya. Oh, waktu itu, Mahal ya. apa? Berkatanya kemana dulu? Per kalimat. Kalimat per Mah, kalimat. loh, saya kerja nge-MC. Iya. Nge-MC dibayar, oke Mas, satu acara ya Mas ya. Satu acara, nggak ada opening. Mau kita improv, mau sepanjang-panjangnya dibayar sama. Wah, Anda enak banget. Kalau kalimatnya makin panjang, semakin Nah, mahal. Yang diuntungkan lah peran utama, Nah, Bang ini. Dery. Lah giliran yang baik Tuhan doang coba Iya. berapa? Walaupun peran utama, tapi kalau ngomongin sebaris, Iya. akhirnya dikit juga Iya, kalau jatuhnya. lagi pas sedikit ya dibayarnya dikit. Oh, iya. Dan itu pun ada nilai berapa? maksimalnya. Berapa? Tapi- Yang harga dulu deh. Tapi dulu per kalimat sampai 500 perak ya, kadang ya. Dari awal. Tahun 94, 95 itu 500 rupiah per kalimat. Yang lama 1.000 lah, yang lama tuh Mas. Ya, 1.000 per. Per Kalimat. kalimat. Per baris. Per baris. Per gitu. baris. Oh, oke. Kalau itu yang di studio Kang Dadang Darmawan, kalau di SCTV dulu Yang alhamdulillah mereka SCTV dia enggak Sudah enggak sampai berubah. berbulan-bulan. Tiap 2 minggu sekali gajian. Nah, Iya. itu yang paling mantep. Mantap di studio sehari SCTV tiap 2 minggu sekali gajian, sekali. promo 2 minggu sekali gajian, dan harga per episodenya memang stabil. Stabil. Berapa waktu itu? Ingat ya? Pura-pura lupa. Takut kan? Malu dia. Malu. Lah kalau sekarang berarti udah beda dong. Beda. Tapi ada juga yang Ada Tangannya jangan begini dong. Kayaknya penyesalan. ada juga. Ini lambang penyesalan ya. Lambang penyesalan. Gestur-gestur ya. Ya, kalau bisa sih gitu. Ya. Kenapa? Sempat dulu nominal itu ada per episode ya, film setengah jam itu nominalnya sampai katakanlah 50.000 dan Wih, gede banget. Tahun 95. 25. Tahun 95. Nggak gede juga ya, nggak gede juga. Tapi sempat harga itu bertahan sampai tahun 2015, 16, 17 sampai segitu, sampai puluhan tahun tuh harga tetap segitu. Kenapa? Ada ya nggak tahu. Itulah pihak manajemen, pihak mungkin studio PH-nya yang tetap ngasih harga segitu. Oh, Dan oke. ya kita sih kan harusnya berubah karena apa-apa naik gitu kan. Iya, harusnya. iya. Itu Dan kita yang saya bilang itu Pak Darmawan. Jadi Ya. kadang kita salut sama anak-anak itu. Harga malah bukan semakin bagus tetap. nilainya, ya. Tetap malah banyak yang turun gitu ya. Iya. Cuma ya mungkin karena sudah terlanjur cinta sama profesi ini, gitu. Iya. Profesi ini. Tapi Iya. bagi kami ya alhamdulillah ya terutama saya, Iya. karena memang basicnya kita pendidikan, Iya. guru ya. Ya. Dari awal
kita udah ancang-ancang gitu. Iya, itu Tapi- tuh harus pintar di situ tuh. Survive-nya para dubber itu adalah akumulasi dalam artian digabungkan. Nah itu maksud saya. Ya. Jadi 50.000 tadi adalah itu kan per kalimat atau per baris apa segala macam. Per episode. Per episode. Per episode. Nah artinya kalau diakumulasi Per hari dia datang Heeh. 3 episode berarti kali 50, misalkan 50 ya nominalnya, atau 100 berarti 3 episode 300 hari itu dia bisa mendapatkan. Loh, Oke. Dari satu film ya. Dari satu film. Belum Oh, ada beberapa satu film. episode gitu. satu episode kan misalnya satu episode tuh misalnya tayang tiap hari. Berarti kalau tanggal 1 sampai tanggal 30 berarti 30 episode. Iya dong? Bisa begitu. Begitu kan? Kan bisa jadi tiap hari kan misalnya kan? Kartun bisa begitu. Iya kan misalnya oke berarti artinya kalau per episodenya 50.000 kalau 30 berarti berapa tuh? 1,5. 1,5 juta. Di zaman itu 1,5 juta oke. Tapi kan nggak gitu hitungannya. Hitungannya gimana? Jadi kalau kita masuk ke minggu ini masuk hari Rabu. Itu hanya 3 episode. Udah. Nanti ada lagi 2 minggu kemudian. Oh, saya pikir tiap hari. Enggak. Oh, oke. Kalau anak-anak yang bukan anak, kita semua itu terbantunya adalah ketika satu hari kita datang di satu studio, kita Ada beberapa mengerjakan 3 episode. Satu PH, 3 episode. iya, iya. Nah, misalkan di PH PHA di studio 1 ngerjakan 3 episode, studio 2-nya kita mengerjakan 3 episode, itu yang membantu kita di situ. Jadi misalnya. satu PH ada beberapa studio. Bahkan sering juga ya ngikut semuanya, ada 4 yang Ya, berapa judul film. kebantunya gitu. Itu Belum baru siang-siang. satu PH, belum di PH Belum lain. PH lain. Kita Iya. satu hari itu bisa. Oh, kaya berarti. Ya, itulah Tajir. kalau nggak begitu mungkin Pak Jumali nggak sampai sekarang. Iya. Gitu. Oh, Itu kaya. yang survive-nya di situ. Keren berarti profesinya. Keren. Tajir banget loh, bener. Banyak satu studio ada 3 ini Dulu. produksian. Iya, saat itu. Sekarang, Saat itu kita memang bisa disejajarkan dengan pengusaha muda. Tapi penghasilan kita beneran. Umur lo kan tua. Beneran. Iya, saat itu. Berarti sekarang pengusaha tua. Satu. Nah, kalau untuk karakter sendiri paling banyak berapa? Coba, apakah memang satu orang tuh hanya bisa satu karakter atau mungkin 2 atau paling maksimal 5? Bisa nggak satu orang tuh bisa menguasai puluhan karakter gitu? Bisa juga ya? Bisa. Bisa dibentuk atau karakter terbaru dibuat lagi dari awal bisa juga? Bisa. Susah kali. Bisa. Tapi intinya gini, kalau kita Yakin? Anda biar palu gada kan? Iya. Jadi Itu semua dia. semua Iya, nih biar bilang ambil bisa aja dulu ya. Iya, bisa aja dulu. Bisa aja dulu. Belakangan gimana Harus nih? gitu. Harus gitu. Kalau ada tawaran bisa. Secara logika, tarik atas suara tua, Ya. suara muda, suara normal, suara anak. Itu aja yang tarik itu, sama suara serem atau suara lucu. Udah. Oh gitu ya? Tidak semua. Kalau kayak saya nih umur-umuran saya ke muda kan udah enggak. Oh, iya, enggak, ya. Paling ke tua sama tua banget. Gitu. Itu untuk orang, untuk iya. karakter orang. Tapi kalau untuk karakter kartun, Kartun bebas. Oh, bebas. Itu Oh, semakin aneh semakin ini ya. iya. Oh. Sebenarnya bukan aneh ya, tapi Tuntutan lebih mendekati utama. Cocok ya? Kecocokan ya? Iya, Tokoh-tokoh. originalnya. Dan kadang kan kalau orangnya aslinya perempuan yang ngisi tapi buat suara cowok bisa juga iya. gitu ya. Bisa. Suara Anak kecil. cowok, gitu. Suara ini orangnya cowok tapi ternyata buat suara cewek gitu-gitu ya. Itu kan itu kalau untuk anak kecil. Untuk anak biasanya. kecil. Anak kecil Tapi kan kalau untuk Dewasa ini enggak. kendalanya kan Lo nggak dari bilang bisa. Lo nggak bisa bilang bisa. enggak lah. yang saya tahu itu kejadian begitu tuh kejadiannya karena durasi ya, kejar tayang. kejar. Kalau anak usia peran-peran anak kecil menggunakan pengisi suara dengan usia yang segitu mungkin satu episode bisa 3 hari. Oh, oke. Makanya yang ngisi mama semua. Iya benar. Tapi profesi ini tuh menjanjikan gak sih? Enggak, jangan ngomongin sekarang eranya AI dulu ya. Iya. Tapi maksudnya ada yang tajir gara-gara jadi dubber. Oh, Ada banyak. Ya berarti oke dong. iya. Gua enggak. Oke. Gua enggak. Ya, Loh, berarti ada yang salah pada diri Anda jangan-jangan. Iya, karena Kenapa? karena ya orang Nasibnya udah- beda-beda. Nah, itu nah. Oke, iya, satu. Suara itu kan. Orang taunya suara saya suara Iya. yang tipis aja cempreng. Ya udah orang nggak berani ngasih suara lagi. Ya udah saya nggak berani bermain di tempat lain, ya sudah. Sempat insecure juga. Akhirnya kita kan main 2 kaki sebagai kru di produksian TV gitu akhirnya. Kalau teman-teman yang punya istilahnya orang masih memberikan kepercayaan untuk suara yang lain, mungkin masih bisa survive Iya. gitu. Dan kalau boleh jujur di angkatan kita aja Bang Dery, banyak yang memang masih begitu-gitu aja dari dulu. Udah bahkan udah banyak Iya, yang nggak aktif. Banyak nggak aktif karena nggak
nggak ada peningkatan bagaimana. Terus gimana cara? Solusinya gimana? Kalau kondisi sekarang itu juga apa ya? Permasalahannya mungkin film juga nggak terlalu banyak. Ya, terus kemudian yang dibutuhkan agak berbeda. Mungkin lebih muda-muda, harus ada variasi suara-suara yang baru. Jadi yang lama-lama ini kadang-kadang juga kurang dibutuhkan gitu. Tapi kan masalah pengalaman kan nggak bisa dibandingin sama Iya, pasti, jam terbang yang baru mulai. Iya kan? Iya. Tapi tadi lu mau cerita katanya ada yang kaya. Siapa? Ntar gua Iya gitu, itu tuh. Siapa sih yang kaya? Siapa yang kaya? Siapa? Oh, inisialnya P. Pakai inisial. Oh, itu kan bukan di dubbing. Dubbing juga, men. Iklan juga. Oh, Tapi iya. kan- Itu tadi karena dia berani. Lebih berani banyak dari voice over posisikan sih diri. kalau beda sih. Kita nggak ngomong sama Bang Dery. Lu ngomongnya berdua nih ngomong. Berdua ya lu. Iya, jadi gini, Pak. Jadi saya juga mengambil kesimpulan. Ada satu bagian yang position itu yang bagus. Oke. Dia bisa menempatkan diri. Itu cara gimana? Ya itu tadi kita harus menjual diri kita itu harus gimana caranya? Jilat. Enggak Oh, dong. enggak, jangan Dengan kemampuan yang itu. kita kayak sekarang yang kita lakukan adalah kita adalah pengisi suara SpongeBob. Kita jangan dong misalkan ayo ngisi dengan bayar segini. Enggak dong. Wih. Itu dia. Salah satu trik Yeah. kita itu untuk meningkatkan value kita. Kalau nggak begitu terus-terusan. Itulah kami sekarang gitu ya. Kalau kita terima terus ya udah terus-terus. Iya. Akan dari Jadi nggak ada eksklusivitasnya. Oh, poinnya itu. Jadi kita nggak eksklusif. Jadi kita nggak punya prestis yang kuat, ya kan? Jadi kalau memang mau ini aja. Harusnya begitu. Cuma kalau ada tawaran kan kita nafsu juga kadang. Iya. Cuma ini yang maksud bicara Ade Deket ini. kan. Di film ini ya. Di film ini kadang-kadang kalau ada tawaran ada di studio mana itu kita rame-rame kompakan. Gimana bro? Segini, gini. Segininya tuh boleh tahu nggak sih sekarang berapa? Enggak, maksudnya biar kita ada bayangan. Maksudnya sekarang tuh dubber ini tuh. CW aja deh. Iya. Tergantung film sekarang, Bang Dery. Jadi ada grade film itu ada levelnya film. Ini filmnya bagus, kualitas nomor 1 atau nomor 2, nomor 3. Kadang itu berpengaruh terhadap harga yang beda. Kadang juga dari pihak studionya. Pihak studionya ini memang sudah bagus, ada yang mau menghargai, mengapresiasi kami para dubber dengan nilai lebih. Gitu. Ada juga yang bertahan dengan harga lama. Oh iya, tergantung karena persaingannya luar biasa juga ya. Selain film apa sih? Selain film maksudnya iklan ya? Iklan TV, iklan radio. Nah, bedanya dubber sama voice over apa? Monggo. Apa? Sama aja. Silakan. Voice over dan iklan. Tapi kelihatan kok yang paling kaya kayaknya voice over sekarang. Iya. Kenapa? Ya karena dia berhubungan sama iklan ya. Lah kan dubber juga bisa. Ada adegan misalnya apa? Misalnya ada kayak ilustrasi kah, kartun kah di sebuah iklannya bisa aja kan? Enggak masuk. Beda nilai Enggak, value-nya beda. Lah jadi Coco Crunch misalnya. Ini Iya. kita random ya Taro, Coco Crunch apa Iya. lagi? Brand-brand yang memang ada kartunnya? Itu masuknya iklan, bukan ke dubbing ke film. karakter. Enggak, dubber yang isi, bukan voice over. Oh iya, itu. Bisa kan? Bisa. Tapi Oh, oke. value-nya beda. Jadi kalau memang film yang didubbing kan untuk tayangan misalkan TV. Nah, ini iklan buat TV juga, tapi dengan kebutuhan dubber yang mungkin nggak banyak. Oke. Kalau dubber kan satu film itu bisa 20 orang. Ya. Ya kan budgetnya harus dibagi. iya, Kalau misalkan iklan kan cuma satu orang, misalkan si A udah kasih sekian per versi sekian. Jadi memang nilainya mungkin ya sudah buat ini cukup nih dengan yang nominal sekian. Tapi kalau buat dubber kan harus dibagi buat 20 orang. Peran utama sekian, peran pembantu sekian, peran figurannya sekian gitu. Oh. Bisa jadi seperti iya. itu. Kalau bicara pelakunya barangkali di voice over ini kan dari awal ya. Dari awal dia grupnya memang di sini gitu. Ini bedanya voice over sama Voice dubber over, ya. dubber, Oke, Kalau oke. dubbing kita, nah ada juga yang kayak kami, kayak kita nih dubbing film Ayu, voice over juga Voice Ayu. over gitu. Ayu juga. Cuma justru di voice over ini udah ada kelas-kelas tertentu. Ya barangkali yang terpaksa lah memang rezeki gitu ya. Karena kita juga dapat ya kan, iklan-iklan apa. Banyak juga Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Malah gedeannya di voice over ya biasanya ya. Iya. Ya. Oh, oke. Jauh banget. Tapi ya Jauh ya? kerjaan voice over kan kalau buat kami nih sesekali ada. Kalau dubbing kan malah justru ya mungkin jadi seminggu ada sekian hari harus dubbing. Iya. Itu bedanya. Kenapa nggak pindah aja ganti profesi? Ya maaf ya. Kebutuhannya beda. Enggak, maksudnya gini, kalau memang terasa
kita nggak pungkirin lah, kita hidup pasti kan uang apa segala macam ya. Yeah. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Crab gitu kan. Uang gitu kan. Money gitu kan. Artinya ya udah pivot aja, ganti aja. Jadi nggak fokus lagi di dubber, tapi sekarang jadinya udah ngambil job yang memang voice over, selesai. Beda latar belakang. Oh nggak semudah itu ya? Nggak semudah itu. Di voice over itu di iklan lah, kita bilangnya iklan aja ya, iklan dan film dubbingan movie gitu. Di iklan itu kan dibutuhkan suara-suara yang berkarakter, suara yang dan sebagainya, kayak suara mungkin Mas Ade, maaf untuk ini untuk menawarkan produk tertentu. Tapi gue itu ngisi. Ada kan? Oh, ada. Untuk Koko Crunch mungkin bisa. Tapi untuk misalnya Dapatkan segera gitu yang kayak gitu. Coba. Kalbe Pharma. Bisa. Itu langsung tutup itu perusahaan. Emang nggak bisa ya? Kalbe Pharma memproduksi obat-obatan. Ya Allah. Kurang masih? Iya. Gua sadar Kalau diri saya aja. di dunianya voice over karena penyiar. Iya. Nilai yang tadi jujur, hancur. Boleh keluar nggak sih gue nih? Aduh, mohon maaf. Jadi udah ada pos-posnya sendiri. Kebutuhan suaranya Iya, kalau beda-beda. job voice over itu yang kalau pengalaman saya justru bukan berawal dari studio ya, dari PH, justru dari kliennya, Bang. Kliennya yang dari awal udah ngincer kita gitu. Oke. Ingin karakter ini. Ya udah mulai dapat nih, artinya sekarang udah ada di titik ini dan enjoy banget sama profesi dubber dan seterusnya gitu kan. Nah sekarang ajarin dong teman-teman, bagaimana cara kita ya menjadi dubber yang profesional sehingga mungkin apa pengolahan nafasnya atau mungkin ada teknik-teknik tertentu gitu kan. Jangan-jangan mungkin teman-teman yang lainnya yang dirasa nggak punya bakat bisa nggak? Nah bisa nggak kita jadi dubber meskipun kita nggak punya passion atau bakat? Bisa nggak? Pak Guru. Coba nih yang senior Ya, gimana Pak mungkin Haji? dari sekian banyak dubber saya yang tidak latar belakang apa? Teater ya. Saya tidak latar belakang. Ini kan bisa. Ya, benar-benar dari hobi aja. Bisa berarti. Alhamdulillah bisa, dan ada beberapa orang yang memang bukan dari teater. Saya juga bukan. Berarti bisa dibentuk ya? Bisa dibentuk. Yang penting dialek daerahnya jangan terlalu kuat. Ya kan, Jawa karena susah kan, jadi. Jadi mau kemana marimar? Orang Sunda F dengan P gitu kan. Open. Yang agak sulit maaf mungkin orang Sumatera ya, Medan gitu kan. Yang banyak lah. Ya salah satunya ya harus lentur. Coba mungkin kita sambil belajar bareng-bareng. Ajarin saya juga, jangan-jangan ya, siapa tahu bisa menjadi dubber juga kan? Jangan. Oh jangan, Udah, kenapa? sini aja udah cukup. Takut ada saingan baru ya? Bukan. Tapi dubbing itu tidak semudah itu, Pulgoso. ya udah, tekniknya dong gimana dong? Coba kasih tahu teman-teman. Mulai dari mana kira-kira kalau mau menjadi dubber? Apa sih yang harus dipelajari pertama kali? Ya ada 2 teknik bisa melihat naskah berdasarkan hasil latihan di jeda-jeda. Ada juga yang baca benang merahnya tapi kita melihat gerak lip sync yang ada di monitor layar. di monitor. Nah jujur kalau di SpongeBob ini film paling sulit, kalau kita baca naskah 100% nggak dapet gerak-geriknya. Paling kita dihafal aja. Si penulisnya salah dong? Ini tidak salah, cuma kita tahu gitu. Karena gerakan emosinya nggak ini. Harus gercep melihat gercepnya. monitor TV, monitor suara, dan juga bacaan kita itu maksudnya. Tapi juga harus tahu juga kan alur ceritanya pasti. Iya, itu yang saya bilang tadi. Oh itu 2 tuh. Terus apa lagi? Itu oke lah. Dilatih tuh berkali-kali tuh. Berapa lama tuh kira-kira latihannya? Wah, bisa bertahun-tahun. Enggak, kalau latihan juga. masuk studio mah cuma di running aja. Ya kalau udah biasa, kalau Udah belum biasa. buat pemula agak Oh, sulit. kalau buat pemula lama ya. Iya. Itulah kembali Menyocokin ke mulutnya ya. Iya. Skill masing-masing. Ada kesulitan yang anak dubber itu nggak maju-maju karena memang tidak bisa mengolah naskah. Tidak bisa mengubah naskah. Sulit sekali. Selalu harus karena bahasanya baku. Iya, masih harus baku. di istilah kata kalau cekokin oleh pengarah dialog gitu kan. Nah, itu juga bisa membuat pengarah dialog bete juga gitu. Oke. Itu coba. Salah satu ya, Dim. Bukan dong, Dim. Video. Ini tantangan yang kita belum pernah direncanakan sebelumnya. Ini kan 4 orang nih. Coba dong buka dong. Apa ya ceritanya sekarang eranya ada iklan yang bagus. Gara-gara 4 ini jangan SpongeBob lagi deh. Kalau itu udah apa ya bisa dibilang udah nyaman di kondisi itu ya. Film lain. Adegan iklan aja, iklan. Buka yang iklan yang Jokernya Snickers. Coba Snickers Joker iklan gitu deh. Coba nih. Ini kita lagi bahas tentang iklan. Karena di sini kan banyak pengusaha-pengusaha yang memang saya mau ada tantangannya berbedanya gini. Orang dubber ada tantangan baru ngisi suara tapi buat iklan. Nah, biasanya kan kalau untuk film kayak udah pernah jago lah. Ada nggak di sini? Coba lihat ya. Nah, coba. Itu kayak apa sih? Ada yang jadi. Pas kan 4 orang kan? Oh, 3 orang ya.
Cari empatnya susah gimana caranya ya? Nggak apa-apa, gue jadi sutradaranya Ya, aja ada. dah, jadi Nggak, sutradara. nanti ada yang jadi Joker soalnya. Oh, iya. Ya coba. Di mute dong, di mute dong. Susah nggak kalau gini? Harus biasanya harus dengerin masternya dulu. Oh, coba dengerin dulu. Dengerin dulu. Ulang. How about we play this next hand with the Joker? How about the Joker plays with you? Jadi ceritanya kalau Snickers tuh gayanya mana berempat nih? Whoever draws the ace of spades wins the night out. Jadi Window. dia ini kalau lapar rese Snickers kan begitu. Jokernya Squidward dah. Enggak, yang lain nggak ada dialog. Ada. Darren, have a Snickers. Why? Kenapa? Because you get a little bit crazy when you're hungry. I'm not crazy. Aku tidak I'm gila. just differently sane. Aku hanya Apa tuh? Better? Better. Dia kalau lapar rese Snickers tuh gitu keren tuh. Jadi artinya coba pause dulu. Nah, dia lapar lagi kan Snickers itu kalau dia lapar rese. Iya. Begitu iklannya Snickersnya dimakan, tenang dia. Nah, coba ya. Sekali lagi deh. Semenit doang kok. Ininya apa gitu ya? How about we play this Ceritanya, Apa ini? kalimatnya. Ya pokoknya dia gimana caranya biar nggak next with the Joker? Nah, ini ini SpongeBob nih. Ya. Nah, ini dan nih. Ah, ini How Jokernya about the Mas Jum. Joker plays with you? Oke. aku sudah meletakkan Kalian tahu kartunya apa di kabarnya? kepalamu. Oke, play. Coba dulu ya. You can't. Dad? Dari awal. Giliranmu. Ambil. The ace of spades Kamu buat. that window. Itu jendela. Oke. Gantian. Darren, Hey, have a nih Snickers? makan Snickers. Lo kalau lagi lapar rese. Kenapa? Lagi lapar You rese. get crazy when you're hungry. Rese nih, bro. Not crazy. I'm just Lapar. differently sane. Better? Lebih baik kan? Better. Gimana? You're not you when you're hungry. Ah, Kang Dadang ini. Nanti kita belakang coba terus. Kalau lagi lapar lo rese gitu ya. Snickers satisfies. Nah, ini kita nih. Oke, yuk. Ya, Dapat ya? Bahkan ini apa dialog saya tadi? yang itu terserah Kang Dadang. Improve. Aja. Yang apa Iya. itunya? Kamu bukan dirimu kalau lapar. Lo bukan itu lah gitu lah. Ya. Intinya lo kalau lagi lapar rese. Oh ya itu aja. Ya. Oke, mulai ya. Alright. Coba. You Di know alright? full screen dong. Improve aja udah. Saya mau tahu Siap, coba. siap. Alright, you know alright? Perlu ulang All lagi? semua. Nggak usah ulang lagi ya. usah. Nggak usah ya. Oke. 3, 2, 1. Coba, yuk. Di mute. Oke, ya. Set. Bro, lo tau gak nih gambar Joker? Aku sudah meletakkan kartu di kepalamu. Nyebelin. Kenapa? Ambil. Giliranmu. Ayo. Kenapa? Hah? Tidak mau? Kalau tidak mau ada jendela. Silakan keluar. Bro, nih lo makan Snickers. Kenapa? Lo kalau lagi lapar rese, tau nggak? Oh, aku bukan rese. Aku hanya sedikit minta makan. Bener? Salah. Gimana? Lebih enak. Kalau lapar memang rese. Apa-apaan ini? Hah? Udah bubar. Ini kita nggak janjian loh. Wow. Gua sampai nggak bisa berkata-kata loh. Susah loh nyocokin ininya nih. Padahal tadi improvisasinya tuh agak tegang ya. Iya. Tapi asik loh. Tapi kalau aslinya kan kalau untuk dubbing tetap ada suara Aslinya. guidingnya Iya. aslinya. Jadi Nah iya paduan makanya. juga. Oh Tapi di tetap sini- ada suara aslinya. Nah, Dan ini ada. kita mute. Nah, Kenapa bisa sama? Dan
Ya karena ngelihat lip syncnya aja itu dah. Ini akan lebih cepat lagi apabila Naskahnya udah ketahuan. Nah, ini berhubungan dengan mute tadi. Kalau di zaman dulu, kami para dubber ini ditempa dengan teknologi yang masih dua channel. Makanya mute, istilahnya di mute. Kalau track satunya udah diisi sama dubber yang duluan, track keduanya budek kayak begini. Track budak. Jadi kita harus ngeliat Ngeliat gambar. ngepasin kapan dia mulai, kapan dia berhenti, emosinya kayak apa, harus ngeliatin ini kayak tadi, ini kayak ini. Persis gini. Dan Zaman ini dulu begitu kami zaman ditempa. dulu ya. Sebelum ada digital. Dahsyat. Itu yang menjadikan kita udah terbiasa dengan kayak begini. Masya Allah, keren. Dapur baru. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Susah itu. Kaget mungkin Makanya bisa, cuman kaget. order yang sekarang harusnya lebih mahal gitu ya. Harusnya. Iya ya. Iya, pembelaan banget sih lo. Itu masalah kita. Terus sekarang gimana nih? Kalau pengen misalnya ngundang apa segala macamnya ngubungin kemana nih, berempat nih? Ada manajemen kami. Ada manajernya ini. Oh, manajernya. Enggak juga. Dalam artian gini, kalau teman-teman kan ya karena saya dalam artian yang diberikan mandat sama saya yang maju aja, yang mendelegasikan. Sebagai manajer. Mendelegasikan nggak manajer juga sih. Oke. Dan yang paling banyak biasanya rata-rata PH ya yang ngubungin ya? Ya. Oh, kalau Enggak, untuk dubbing gini enggak masing-masing langsung. Kalau dubbing, langsung. kalau dubbing Bukannya agensi langsung ngubungin kan? Masa lewat agensi kan? Enggak. Oh, PH langsung. saya langsung. Kalau dubbing mah langsung. Iya. Oh. Kecuali talk show ya. Untuk acara-acara TV. Wah, Dan kita diundangnya talk show sih banyak kan, bukan? Kalau untuk dubbing kita udah nggak mainin masing-masing. Masing-masing. Oh, udah peran-peran lain. film sekarang lain. sekarang apa? Sponsor udah nggak? Masih kita ada. masih. Tapi enggak, maksudnya yang enggak tuh yang mananya? Enggak melalui di global enggak. manajer. Global udah Untuk film regulernya enggak, cuman untuk film tayang di TV streaming tetap. Oh, tetap ada seperti itu ya. Dan itu nggak pakai manajer udah. Ya, Langsung. Kita dipanggil Dan aja. pantangannya apa sih biasanya? Kayak misalnya boleh nggak makan gorengan, minum dingin gitu? Jadi kalau kartun mah suara abadi. Malah enggak ada Nggak ada pantangan. Ada pantangan. Nggak boleh kalau makan penggorengan mah ya. Yang nggak boleh Gorengan. kalau yang Gorengan bukan gorengan. Keras. yang nggak boleh ke studio bawa golok. Oh, jadi nggak ada pantangan ya? Tidak ada. Terus cara ngerawatnya gimana suara-suara ini? Minum air hangat kah? Nggak ada begitu gitu, bantai aja terus. Ya, paling itulah minum air hangat. Yang pasti cukup istirahat, cukup tidur, jadi suara nggak seret. Iya, itu. Pernah nggak mood nggak? Pernah, sering ya. Oh, sering. Mood swing. Sering banget. Kalau nggak dapet sabar dulu gitu ya. Iya, casting nggak dapet. Udah dua. Tangannya biasa aja. Menunjukkan kegalauan. Itu menunjukkan kegalauan. Ini. Oh, sering nggak dapet casting ya? Ya, sama 3 bulan belum turun-turun. Baiklah, nih ada mau tambahin gak nih? Udah di ujung obrolan, apakah memang kalau nggak kita tutup dengan adegan aja kayak awal tadi. Ya, kalian yang nutup semuanya acara ini, kalian bubarin aja semuanya. Katanya mau ngomongin AI. Iya boleh. Oh iya itu bener tuh. Untung diingetin tuh sama Squidward. Ya gimana sekarang fenomenal AI ini? Coba dulu. Duluan aja, AI yang bukan tetangga gue jadi Iya. ngomong. AI itu AI. Oh, AI. Gimana tuh dengan fenomenal AI sekarang katanya bisa menggantikan posisi dubber dan voiceover bahkan. Tadi Mas Haji bilang itu kita agak terpojok ya dengan AI ya. Agak meresahkan, mengganggu. Mengganggu. Padahal? Ya. Kalau buat saya AI itu nggak berpengaruh dengan dubber-dubber seperti kami. Masa ya? Betul, karena mereka hanya robot. Mereka ngomong, mereka tidak punya jiwa. Mereka tidak punya kedalaman dalam ini gitu ya. Loh, tapi kan bisa sekarang dimirip-miripin, ngikutin ini, apalagi teknologi makin berkembang. Tetap nggak bisa. Greget tetap nggak. Ya mungkin emosinya, karena tadi kan AI itu juga dasarnya dari suara-suara kami juga. Misalkan ada seseorang yang direkam dulu tapi dengan bahasa yang lebih baku, dengan intonasi, emosi yang standar, tidak ekspresif. Jadinya orang dengernya ya juga kayak misalkan suara yang udah ada gitu kan. Belok kanan, belok kiri. Ya kan beda dengan dubber, belok kanan, belok kiri. Ya gitu. Jadi kurang ekspresifnya kurang. Nah, ya mungkin dengan perkembangan teknologi bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau yang sudah ya mungkin penonton kita akan lebih bisa menilai ternyata lebih hidup pakai yang memang manusia gitu. Dubber asli, voice over asli gitu. Walaupun sekarang juga mungkin buat tayangan-tayangan yang di
kanal-kanal streaming. Ya. Itu kan banyak yang pakai Dan sudah. buat gitu. film sih belum ada kan yang pakai AI. Belum. Belum. Seperti kayak tadi kayak Pada kita, akhirnya kan akan ada nanti. Iya. Ya, Ya, tapi semoga kalau- tidak. enggak, seperti tadi kalau kita ngikutin kayak Joker tadi dengan ketawa yang kayak gitu, gimana kita ini bikin AI-nya. ketika aku tidak mungkin. Gimana dia bisa pitch segitu, gimana dia bisa rendah dengan menyamakan patokan-patokan bibir gitu. Jadi masih terdengar kaku ya berarti ya? Kaku, jelas Ya, kaku. sekali. Buat saya nyawanya tetap nggak bisa. Ya kalau kita berharap semoga teknologi AI ini nggak kebablasan, nggak benar-benar nanti benar-benar bisa mirip banget dengan. Kecuali buat voice over mungkin iya ya. voice over. Oh malah jadinya terancamnya tuh buat bagi Bisa. voice over? Iya. Kalau Oh, untuk ya? ini, misalnya KFC, jagonya ayam, segitu bisa karena ini kan apa namanya Cuma kan dia punya giggling, punya suara ketawa juga. itu Iya. juga. sih, Ya. gitu kan Betul. susah juga tuh. Kalau yang ada gigglingnya, kalau yang enggak, Nggak kalau yang ada, lurus-lurus yang saja, Saja. Bisa kan kayak gitu. Iya. Ya, makanya, Kalau menurutku semua solusinya ada dikasih solusi seperti apa yang sedang Anak-anak, hari ini kita berada di kasih solusi. Apa yang kita dapat? Solusi. solusi seperti apa yang suka di sedang tempat kau ini. Money. segar. Kita kasih solusi.